Mungkin jauh dari bayangan kebanyakan orang. Orang tua yang seharusnya menjaga anak-anaknya justru malah menjadi eksekutor yang mengakhiri hidup anaknya. Kasus yang terjadi di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi kenyataan yang menyedihkan. Bagaimana sebuah rumah berubah menjadi tempat penyiksaan. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Bareskrim Polri, AKBP Emma Rahmawati menilai seharusnya kekerasan seperti ini bisa dicegah dan tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Yang saya lihat sebetulnya kekerasan ini bisa dicegah. Yang penting ada kepedulian dari masyarakat, awareness yang harus dibangun, dikuatkan di masyarakat. Bahwa kasus kekerasan ini adalah suatu tindak pidana yang itu harus segera dilaporkan atau diinformasikan. Jadi, ini kepedulian masyarakat yang masih belum yang saya lihat kurang ya. Tidak hanya kasus yang di Jakarta di Jakarta Selatan, kita lihat kasus yang di Bekasi, yang istri juga kemudian akhirnya meninggal dunia karena dibunuh oleh suaminya ya. Nah, sebetulnya yang saya lihat itu kasus mereka tinggal di rumah kontrakan, yang artinya dilihat TKP kontrakan itu dempet-dempetan loh gitu kan. Tidak mungkin pada saat kan kekerasan itu, pertengkaran rumah tangga itu tidak hanya terjadi sekali. Dengan keadaan rumah yang dempet-dempetan satu dinding, tidak mungkin tetangga kiri kanan nggak mendengar. Apakah itu cekcok, apakah itu teriakan, gitu kan? Tidak mungkin tidak mendengar. Cuma ya itu yang masih belum terbangun di masyarakat kita, kepedulian. Dan harus ditekankan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga bukan menjadi urusan publik, urusan domestik lagi, sudah menjadi urusan publik. Siapapun yang mengetahui itu bisa melaporkan, bisa menginformasikan. Termasuk juga kekerasan yang lainnya, kekerasan artinya penganiayaan, kekerasan terhadap anak tadi ya, kemudian kekerasan seksual, dimanapun masyarakat mengetahui adanya dugaan kekerasan baik fisik, psikis, KDRT, kekerasan seksual, itu boleh menginformasikan, boleh melapor. Kalau nggak mau lapor langsung ke kepolisian, ya minimal lapor RT RW misalnya, tetangganya ini. Oh Pak RT, Pak RW, saya sering mendengar keluarga itu kok berantem terus, cekcok terus, kasihan anak-anaknya gitu kan, seperti itu. Nah kemudian aparat pemerintah juga harus juga memahami, oh itu suatu kemungkinan mungkin ya memang itu KDRT, tetapi itu menjadi harus masyarakat harus peduli, termasuk pemerintah, aparat pemerintah setempat, seperti itu. Nah sehingga kepedulian dari masyarakat itu sangat akan berdampak yang sangat luar biasa terhadap upaya pencegahan terjadinya kekerasan ya. Termasuk mungkin memang banyak sekali kasus kekerasan seksual artinya yang terjadi di dalam rumah tangga. Artinya pelakunya adalah bapak kandung sendiri, ayah tiri, paman, kakek, bahkan kakak sendiri. Itu banyak sekali. Nah, apabila masyarakat mengetahui tetangga sebelah kiri kanannya, tidak perlu ragu lagi, lapor, informasikan. Tadi saya bilang tidak harus ke kantor kepolisian, tapi ada lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh negara ini di dalam Undang-Undang TPKS memberikan informasi atau memberikan pengaduan atau pelaporan adanya dugaan tindak pidana kekerasan seksual bisa ke UPTD PPA, artinya lembaga yang ada di pemerintah daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, kemudian ke UPT Bidang Sosial, atau ke lembaga bantuan hukum, lembaga berbasis masyarakat LSM, LBH yang ada di lingkungannya yang terdekat gitu loh. Senada dengan AKBP Emma Rahmawati, psikolog anak Seto Mulyadi melihat perlunya masyarakat meningkatkan kepekaan terhadap keadaan di lingkungan sekitarnya. Ya, ini juga menunjukkan betapa kita banyak kecolongan, bahwa ada keluarga yang bermasalah. Harusnya tetangga kiri kanan tahu, RT RW tahu. Jadi mohon juga di setiap RT dan RW dibentuk juga ada semacam seksi perlindungan anak. Bahwa anak-anak yang mungkin dilihat keluarganya tidak harmonis, keluarganya mungkin konflik, ayah ibunya dan sebagainya,
anak-anaknya bisa terancam suatu tindakan-tindakan kejahatan ataupun kekerasan. Jadi mohon betul-betul lembaga-lembaga yang paling dekat dengan keluarga yaitu RT, rukun tetangga dan rukun warga betul-betul rukun dan saling peduli. Tetangga kiri kanan segera melapor ke pengurus RT kalau ada suatu masalah dari suatu keluarga yang mungkin penuh dengan nuansa konflik, pertengkaran, percekcokan dan sebagainya. Mohon diwaspadai, kalau perlu segera turun tangan ketua RT dan RW-nya. Masyarakat diimbau tidak perlu takut untuk melapor jika mengetahui adanya tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan mereka. Apalagi dalam hukum, pelapor, saksi, dan korban dilindungi pemerintah. Pemerintah bahkan membuat undang-undang yang melarang pembiaran terjadinya kekerasan terhadap anak. Larangan ini diatur dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam pasal tersebut dikatakan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Adapun sanksi bagi masyarakat yang membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak tercantum dalam pasal 80 ayat 1, yaitu sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp72 juta.